Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan dalam mengikuti acara webinar sharing session Kampus Merdeka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut hadir dalam acara webinar ini. Di acara webinar ini sharing session tentang Kampus Merdeka. Tentu banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Dari mendapatkan informasi, cara mendaftar, dan bahkan ketika kita sudah mengikutinya, apa yang harus kita lakukan, dan penugasannya seperti apa. Dan itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang tentunya hebat dan luar biasa. Narasumber kita adalah mahasiswa Universitas Nurul Jadid dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi yang sudah lulus dalam mengikuti program Kampus Merdeka di program studi independen dan program mahasiswa pertukaran mahasiswa. Untuk pelaksanaan webinar ini akan dilaksanakan pada jam 10 sampai kurang lebih jam 12 siang. Dan untuk setiap narasumber akan diberi waktu 10 menit untuk memberikan pengalaman mereka dari awal melakukan pendaftaran sampai sekarang sudah mengikuti program tersebut. Di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para peserta. Baik, langsung saja untuk ke penyaji pertama, yaitu ada Kakak Nurul Hidayatullah, dan akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Faridatul Aini. Kepada narasumber pertama saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih kepada moderator yang telah mengundang saya sebagai penyaji di dalam acara Mohon maaf, untuk narasumber kita yang pertama masih ada gangguan untuk koneksi internetnya.
Mohon maaf, ada kendala internet. Langsung saja saya share screen. Masuk. Grant akses. Bentar. Karena ada masalah, bisa itu enggak? Bisa moderator enggak yang Zoom? Yang apa? Share screen. Saya kirim file PPT-nya. Baik Kak, silahkan. Sudah saya kirim.
Baik, untuk narasumber pertama, saya silakan. Langsung aja mulai apa? Next. Klik lagi. Pertama, kita mulai dari apa itu MBKM. Next. Mulai. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat dengan MBKM merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi kebijakan yang dipelopori oleh Mendikbud kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, guna mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi tujuan diadakannya program MBKM ini oleh Mendikbud kita yaitu untuk seperti membekali kita dalam dunia kerja nanti. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil secara bebas. Next. Klik. Apa saja program-program yang terdapat di MBKM? Pada saat ini, program yang dibuka di MBKM ini terdapat 4, yaitu next. Yang pertama adalah Bangkit, yang dibuka pendaftarannya pada tanggal 20 November sampai dengan 31 Desember. Bangkit adalah program yang langsung disupport oleh Google untuk mengasah karir mahasiswa dengan menggunakan teknologi terbaru saat ini. Lalu next. Yang kedua ada Kampus Pengajar, yang mana pendaftarannya dibuka dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2021. Kampus Mengajar ini merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu guru-guru di jenjang SD dan SMP dalam proses kegiatan belajar mengajar. Next. Yang ketiga ada program magang yang dibuka pendaftarannya pada tanggal 29 November sampai 31 Desember. Magang ini apa ya? Kita memberikan kesempatan terhadap mahasiswa untuk bekerja langsung di mitra atau perusahaan yang kita daftar, baik itu onsite maupun remote. Lalu yang keempat, next, ada studi independen yang dibuka pada tanggal 29 November sampai 31 Desember. Studi independen ini kurang lebih sama dengan magang, hanya saja studi independen lebih berfokus pada kegiatan belajar mengajar, bukan merasakan pekerjaan seperti di magang. Sebenarnya terdapat beberapa program-program lain di MBKM seperti pertukaran pelajar atau KKN tematik atau proyek manusia, hanya saja itu belum dibuka dan akan segera dibuka. Yang ada saat ini adalah 4 program ini. Next. Apa saja keuntungan kita mengikuti program MBKM ini? Langsung nomor 1, next. Yang pertama adalah memperoleh ilmu dan pengalaman, yang mana kita akan mengetahui bagaimana sistem bekerja di dunia luar. Alasan saya mengikuti MBKM ini adalah untuk memperdalam ilmu saya, terutama di bagian programmer. Next. Yang kedua, kita akan mendapatkan uang saku dari pemerintah pada tiap bulannya. Next. Yang ketiga, kita akan terjamin maksimal 20 SKS di semester ini. Jadi kita akan bisa lebih memfokuskan terhadap program yang kita pilih tadi. Seumpamanya saya akan mengikuti studi independen, maka saya akan lebih bisa memfokuskan waktu saya di studi independen tersebut. Next. Yang keempat, dapat memperluas relasi kita di luar. Di studi independen ada namanya fase proyek akhir
yang mana di fase tersebut kita akan membentuk tim kita. Nah, yang mana di tim kita tersebut itu bukan hanya dari kampus sini saja kan. Jadi kampus-kampus luar itu ada gitu. Jadi program di itu kita dapat relasi yang luas dengan berteman dengan mahasiswa yang dari kampus luar. Next. Bagaimana cara bergabung di program MBKM ini? Yang pertama, next. Kita mengunjungi situs web aplikasi MBKM. Yang kedua, next, melakukan registrasi di aplikasi tersebut. Kita akan memasukkan data-data yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, next, setelah kita selesai registrasi atau pendaftaran, kita diharuskan melengkapi data profil kita dan dokumen yang dibutuhkan. Next, yang keempat, kita hanya tinggal memilih program yang diinginkan. Seumpama teman-teman ingin studi independen, ya tinggal pilih aja program tersebut, atau magang. Pokoknya yang buka itu sekarang 4 program tersebut. Next, adapun situs web aplikasi MBKM, next, yaitu https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi tinggal kunjungi aja aplikasi ini. Next, tampilan awal dari situs ini itu seperti ini. Ini adalah dashboard utama ketika kita mengunjungi situs MBKM. Lalu di sini ada masuk, next. Nah, ketika ambil masuk itu, kita melakukan registrasi seperti informasi akun yang mana digunakan untuk login dan masukkan data diri kita di sini untuk melakukan pengecekan apakah di Dikti itu kita sudah terdaftar apa belum. Setelah kita selesai registrasi, next. Next nggak? Kita melengkapi profil kita seperti data pribadi, kontak darurat, akun medsos, dan rincian rekening bank. Adapun program yang sedang berjalan seperti yang tertera di layar, yaitu pada saat ini ada 4, sedangkan yang akan dibuka ada beberapa yang belum dibuka dan akan dibuka. Baik, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih telah meluangkan waktu kalian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk narasumber yang kedua yaitu Kakak Faridatul Aini, saya persilahkan. Okay. Film. Ini kelihatan nggak? Soalnya nggak nemu di sini. Kemana? Sorry.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini suaranya saya kedengaran. Halo? Halo, di sini suaranya saya kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang pengalamannya saya ketika dari awal pendaftaran sampai akhir. Karena kan sudah dijelaskan oleh Kak Nurul ya, bahwa alur pendaftarannya seperti ini, seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengalaman pribadinya saya ketika saya mendaftar serta sampai sekarang. Awalnya tuh dapat info di Kampus Merdeka ini melalui grup ya, grup kelas yang dimana waktu itu di-share oleh Kaprodi sendiri, Pak Zainal, dan saya tuh baca dari websitenya itu, ternyata di situ tuh membuat saya tuh tertarik, sehingga saya tuh langsung sehingga saya tuh langsung menuju ke Bapak Zainal dan bertanya, apakah bisa anak pondok ikut kampus Merdeka? Soalnya kan kalau anak pondok tuh ada keterbatasan gitu. Jadinya Pak Zainal di situ menyupport, terus mendukung bahwa anak pondok itu tidak apa-apa. Jadinya saya tuh langsung lihat di websitenya bagaimana sih cara mendaftarnya, alurnya nih bagaimana gitu. Dan di situ ketika saya mulai mendaftar, banyak persyaratan yang ada di situ. Persyaratannya itu kita harus mengisi profil, kita harus membuat CV, dan kita harus kayak ada semacam potensi buat sertifikasi organisasi. Itu sebenarnya. Dan di situ juga ada uang, sehingga saya tuh mulai tertarik juga ya, sudah belajar dan mendapatkan uang gitu. Itu secara logika tuh enak banget kan ya. Jadinya saya tuh daftar itu, pertama saya tuh daftar kampus mengajar ya. Pertama daftar kampus mengajar, dan di situ agak rumit karena masih minta tanda tangan orang tua, minta tanda tangan kaprodi gitu, dan lagi apa gitu ya. Enggak. Kalau kampus mengajar ini sedikit yang diterima, tapi kalau yang magang sama yang independen ini persyaratannya. BTW ini bertahap ya. Beasiswa ini dari kampus mengajar dan pertukaran pelajar dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Sedangkan yang magang sama independen dari tanggal 30-nya sampai tanggal sekian, bertahap. Tidak langsung sama. Paham maksudnya saya? Di sini. Lalu saya itu daftar independen dan magang yang masih belum ditutup. Saya kan kampus mengajar awalnya, terus nggak diterima. Jadinya saya tuh ini dalam ini saya tuh daftar 5 perusahaan. Dan 7 perusahaan di magang. Kalau cuma daftar 1 atau 2 atau 3, itu kemungkinan kecil untuk diterima. Jadinya kalau kalian tuh mau ikut independen atau magang, menurut saya pribadi tuh harus daftar kayak 15 atau 14 gitu. Kalau nggak 1 2 tuh peluang untuk mendaftarkannya, peluang untuk diterimanya itu sama situ. Itu yang harus diingat gitu. Salah satunya yang positifnya itu alhamdulillah diterima jadi di perusahaan Microsoft. Saya diterima di perusahaan Microsoft yang cloud fundamental.
Di situ ada, ketika masuk kelas nih ya, di situ ada yang namanya sesi asinkron sama sinkron. Yang asinkron ini adalah atau epic, sedangkan Mohon maaf untuk para peserta, ada kendala pada koneksi internet. halo, apakah suaranya sudah kedengeran? Ada, Kak. Ada nggak? Soalnya dekat-dekat ini di sini hujan. Bisa dimaklumi ya. Begini, pada intinya ini di Cloud Fundamental saya belajar tentang Azure Defender, Serverless Computing, Tools, Azure Sentinel, Azure Security Center, dan lain-lain. Di situ kita bisa belajar di dunia IT, misalnya di Bina Akademik atau di ID Coding. Bisa juga mendapatkan sertifikasi dari kompetensi tersebut dari pihak Microsoft atau dari perusahaan Apple, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan internasional yang nantinya teman-teman bisa belajar di situ. Saat ditarik di CV bakalan jadi sesuatu yang menjual saat teman-teman pengen melamar atau apply di perusahaan tersebut. Paham nggak? Maksudnya tuh kalau kalian sudah belajar di perusahaan tersebut, otomatis cari kerjanya tuh gampang karena sudah CV-nya itu tertera bahwa ini sudah belajar di perusahaan internasional ternama yaitu Microsoft atau Apple atau Apple ya. Ini yang menariknya sudah belajar. Ini yang menariknya sudah belajar dan mendapatkan uang lagi gitu. Uangnya tuh 1 bulan tuh sekitar 1,2 ya. 1 minggu itu ada 2 pertemuan, yaitu 2 kali sesi asinkron dan 2 kali sesi sinkron. Itu setiap bulannya ada sesi simulasi. Apa yang kita pelajari pada bulan tersebut, 1 bulan itu, kita ujikan di 1 bulan itu, di sesi simulasi ini. Gitu. Di saat-saat akhirnya, itu kan ada November sama Desember, sesi-sesi terakhir-terakhirnya ini kita yang studi independen akan membuat project yang namanya Capstone Project. Di situ kita ilmu yang kita dapatkan dari bulan yang kemarin itu diamalkan di situ, dikerjakan di situ, dan kita mendapatkan voucher sertifikasi internasional untuk kita memudahkan melamar pekerjaan. Itu enaknya, sudah dapat cuan, sudah dapat ilmu, dan cara dan untuk kayak daftar-daftar perusahaan itu di sana tuh gampang gitu, dan diarahkan di sana. Otomatis juga kita bersama teman-teman baru, terus juga gaya hidup baru, itu. Dan di sana benar-benar respon yang teman-teman yang di Microsoft ini ya sangat-sangat responin banget. Ada yang tidak tahu itu pasti langsung ini Kak, ini yang nggak tahu langsung dibawa kayak gini gitu. Bahkan itu ketika saya pribadi itu saya kan buru-buru langsung saya kerjakan, waktu itu langsung di share, ternyata ada 3 atau 4 orang, Kak ini nomor 2 salah, ayo kita selesaikan bersama biar kita kayak
benar semua gitu. Semuanya itu harus benar semua gitu. Ternyata tuh supportnya tuh sangat-sangat bagus gitu. Pasti kita tuh kalau nggak tahu pasti dikasih tahu gitu, nggak malu-maluan, nggak ini, langsung kak ini kak ini kak gini kak gini kak gini gitu. Cepet jadinya tuh buat belajar tuh sangat cepet di sana dan asyik banget. Di sana kita tuh pastikan setiap track independennya cara belajarnya tuh beda-beda ya. Dan di situ uniknya pasti setiap mentor apa ya mendidik mahasiswanya agar tidak bosan belajar, agar gampang belajar gitu. Pasti mempunyai ide kreatif-kreatif sehingga mahasiswanya itu tambah kepincut dengan apa ya ilmu-ilmu yang didapatkan gitu. Paham maksudnya saya, teman-teman? Soalnya di sini ceket-ceket. Paham nggak? Paham, Kak. Kenapa, Dek Sofi? Paham. Bisa Ya, dilanjut, Dek. Kak. Mohon maaf, saya tuh banyak kekurangan karena baru pertama kali jadi narasumber. Saya serahkan kepada Dek Sofi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang kedua. Dan itu adalah mahasiswa yang lulus dalam Kampus Merdeka di program studi independen. Dan untuk selanjutnya ada narasumber ketiga kita, yaitu mahasiswa yang lulus dalam program studi pertukaran pelajar. Kepada Kakak Nining Lestari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya untuk berbagi pengalaman saya ketika ikut program Kampus Merdeka. Perkenalkan dulu, saya Nining Lestari, mahasiswa pertukaran Kampus Merdeka tahun 2021. Untuk info dan cara pendaftarannya sama dengan yang tadi sudah Mas Nurul dijelaskan. Langsung dicek aja di webnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Saya di sini akan berbagi pengalaman saya ikut pertukaran mahasiswa Merdeka dan sedikit menjelaskan apa itu program mahasiswa Merdeka dan syarat untuk mengikuti program ini apa saja dan keuntungan atau fasilitas yang kita dapat untuk ikut pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Kampus penerima saya saat ini di STMIKA Kaputama di Sumatera Utara. Alasan saya ikut memilih pertukaran mahasiswa ini karena saya ingin merasakan pengalaman kuliah selama 1 semester di kampus lain dengan suasana belajar yang berbeda. Program pertukaran mahasiswa ini bisa mendorong mahasiswa Indonesia untuk belajar di perguruan tinggi mitra dan perguruan tinggi penerima. Jadi pertukaran sambil mengenal berbagai kebudayaan dan bersemangat membangun persahabatan Nusantara. Syarat ikut program pertukaran ini, mahasiswa harus diwajibkan aktif di semester 3, di semester 5, semester 7, dan IPK-nya itu di atas 2,75. Dan juga mendapatkan surat rekomendasi dari PT asal, yaitu di universitas asal, dan juga surat izin dari orang tua. Saya saat ini kuliah di 4 universitas. Yang pertama itu di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, saya ambil mata kuliah Sistem Basis Data. Dan yang kedua di Bina Sarana Informatika, saya ambil mata kuliah Jaringan Komputer. Yang ketiga, saya juga kuliah di Univ Asal, yaitu di Unuja. Saya ambil mata kuliah 1 matkul, yaitu Integrasi Aplikasi Enterprise. Dan yang di PT penerima di STMK Kaputama itu saya ambil beberapa matkul itu elektronik bisnis, keamanan sistem informasi, manajemen jaringan, dan modul Nusantara, yaitu matkul wajib di program ini. Jadi totalnya itu saya kuliah sekarang ini 20 SKS. Pengalaman saya selama kuliah di beberapa universitas ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, diantaranya bisa mengenal lebih banyak lagi keanekaragaman budaya yang ada di Nusantara,
saya bisa mengenal budaya yang ada di Nusantara, karena di dalam satu kelas itu ya, itu tidak hanya dari satu atau dua daerah saja yang, tetapi juga berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan itu kami bisa mengenal satu sama lain, kami mengenal budaya dan kearifan satu sama lain. Jadi sekarang karena saya ikut program ini, saya memiliki lingkup pertemanan yang sangat luas. Juga saya mendapatkan suasana kuliah yang baru, dibimbing oleh dosen-dosen yang baik. Juga tugasnya itu santai, seperti kita ini kuliah seperti pada umumnya aja, tapi kita kuliahnya di univ luar gitu, di universitas lain. Selain bisa mendapatkan pengalaman baru, kita juga mendapatkan keuntungan, yaitu uang saku sebesar 1.200.000 kalau kita melaksanakan kegiatan ini secara luring, kalau kita berangkat ke PT penerima. Jadi kita per bulan itu dapat 1.200.000. Kalau misal seperti saya diterimanya misal di luar Jawa gitu ya, kita tiketnya itu, pesawatnya itu kita ditanggung oleh pemerintah. Jadi per tiket itu 3 juta, jadi pulang perginya itu totalnya 6 juta ya. Terus tes antigennya itu, tes swabnya itu kita juga dapat dana 250.000. Dana kedatangan kita, kalau misal kita ke PT penerima, kita juga dapat dana 600.000. Terus, oh iya, sama lagi kita bisa konversi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Jadi kita belajar di universitas lain 20 SKS, nilai kita di universitas lain itu bisa dikonversi di PT asal, di univ asal, di UNUJA gitu. Sebanyak 20 SKS. Ada lagi potongan UKT sebanyak 2.400.000. Kalau misal saya pribadi saat ini kuliahnya itu masih secara daring, jadi per bulan itu dapatnya nggak 1.200.000, dapatnya itu 700.000 selama 4 bulan. Saya pribadi sudah cair itu selama 3 bulan, jadi 700.000 dikali 700.000 dikali 3 bulan itu 2.100.000. Saya sudah cair. Lalu oh iya, yang tadi UKT sudah jelaskan 2.400.000 ya. Lumayan kan ya, kita belajar, kita dapat suasana belajar di kampus luar, dan juga kita dapat uang jajan juga, uang saku. Itu aja beberapa fasilitas dan keuntungan yang bisa kita dapatkan di program ini. Untuk info-info selanjutnya langsung saja info lanjut bisa ke Instagram kampusmerdeka.ri. Di situ sudah ada info apa saja program yang sudah dibuka, mahasiswa yang bisa ikut. Di situ sudah ada info. Sekian pengalaman dari saya ikut program ini, pertukaran mahasiswa. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nining sudah berbagi pengalamannya. Dan untuk narasumber kita yang keempat yaitu ada Kakak Qurratul Ainiyah. Kepada Kakak Qurratul Ainiyah, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Qurratul Ainiyah. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 7. Saya dari penerima Kampus Merdeka dari pertukaran mahasiswa. Saya juga satu universitas penerima dari sama teman saya Nining Lestari. Jadi kita itu satu universitas gitu. Tadi kan sudah dijelaskan fasilitas apa saja yang didapatkan di pertukaran mahasiswa kan ya. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mau menjelaskan pendaftarannya. Tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkah mau daftar di MBKM gimana sama Kak Nurul kan ya. Saya mau jelaskan dokumen apa saja sih yang harus kalian lengkapi buat bisa daftar dari pertukaran mahasiswa. Pertama itu ada CV. Tahu kan sudah tahu pasti ya CV. Yang kedua itu surat rekomendasi dekan.
surat rekomendasi dekan itu kalian bisa minta sama Pak Wali atau eh, siapa gitu enggak minta sama Pak Wali bisa. Jadi kalian itu nanti mintanya, Pak, saya mau minta surat rekomendasi dekan untuk daftar pertukaran mahasiswa gitu. Jadi biar nggak salah kalau kalian mau daftar studi independen yang bilangnya rekomendasi studi independen gitu. Jadi biar nggak salah gitu nulisnya. Yang ketiga itu ada fakta integritas. Itu surat pernyataan kalau kalian itu bersedia diterima di kampus mana saja dan di pulau mana saja. Di situ nanti pas daftar itu kalian pilihan, ada 5 pilihan pulau nanti. Ada Kalimantan, Sumatera, Bali, dan duanya itu apa lagi gitu saya lupa. Jadi itu kalian bebas pilihnya gitu. Kan kalau pertukaran mahasiswa ini apa ya? Kita tuh di luar pulau gitu, bukan bukan kayak di Jawa Timur enggak, tapi di luar pulau gitu. Jadi kalian harus apa ya? Di fakta integritas itu kalian bersedia nggak kalian tuh ditaruh di kampus yang di luar pulau gitu. Yang ketiga itu surat keterangan sehat. Jadi itu penting banget ya, surat keterangan sehat. Jadi kalian itu harus ke puskesmas atau ke dokter lah minta surat keterangan sehat itu buat check up itu. Yang terus apa ya? Yang tadi tuh ya, yang Mbak De bilang eh, kalian harus memilih program lebih dari satu itu maksudnya gini. Kalian seumpama pengen daftar pertukaran, ya kan? Nah, kalau cuma kalian daftar satu itu, kemungkinan kalian itu semua nggak diterima di pertukaran. Jadi kalian tuh udah nggak bisa kan daftar lagi. Dan kalau satu kali daftar kalian itu daftar beberapa program, jadi kan kalau pertukaran misalnya nggak apa ya nggak diterima, kalian bisa diterima di apa di program lain gitu, punya peluang lagi gitu, masih ada peluang. Jadi saya sarankan teman-teman itu daftar kalau seumpamanya nggak daftar 1, 2, atau 3 gitu. Jadi enak. Kalian tuh nggak keterima program satu, masih bisa keterima program yang lainnya gitu. Terus di pertukaran itu nanti kalian kan sama kayak kuliah. Kuliahnya tuh sama kita kuliah terus milih mata kuliah kan. Jadi mata kuliahnya itu nanti kalian tuh pilih sendiri tapi harus dengan persetujuan Kak Prodi gitu. Jadi kalian mau milih mata kuliah itu nanti harus konsultasi sama Kak Prodi masing-masing. Nggak bisa asal saya mau pilih mata kuliah ini gitu nggak bisa. Jadi kenapa harus apa ya harus konsultasi sama Kaprodi biar itu nanti konversinya itu gampang, konversi SKS-nya itu loh, itu biar gampang gitu. Jadi enak kalau kalian konsultasi sama Kaprodi. Sudah sih, cuma itu saja yang saya cuma menambahkan sih aslinya dari penjelasan narasumber yang ketiganya itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Quratul Ainia. Bagaimana nih para peserta? Menarik bukan untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini? Tadi juga sudah dijelaskan dari websitenya, cara mendaftarnya, informasinya semuanya sudah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, untuk sesi saat ini saya akan buka untuk sesi pertanyaan untuk para peserta. Bagi yang ingin bertanya silakan on mic dan kamera. Silakan kepada peserta jika ingin bertanya. Atau bisa angkat tangan. Baik, ini pertanyaan untuk Kakak Faridatul Aini.
dari Sukuna Hikona. Saya akan bacakan pertanyaannya. Apa salah satu keunggulan menggunakan cloud Azure dibandingkan menggunakan cloud seperti GCP, AWS, dan Alibaba dari segi performance dan implementasi auto scaling pada aplikasi untuk scale up dan scale down? Kepada Kakak Faridatul Aini. Iya, hadir. Kalau kayak Alibaba gitu, saya tuh belum tahu ya. Saya tuh belum tahu aplikasi yang disebutkan yang barusan, soalnya kan saya masih belum belajar tentang hal tersebut. Saya kan cuma belajar tentang yang cloud fundamental ini gitu. Kalau keunggulan cloud fundamental ini sangat banyak tentunya di dalam dunia perusahaan yang di Microsoft itu. Kan kita tuh belajarnya itu yang ada di dalam apa yang kita pelajari, begitu. Intinya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bagaimana untuk penanya? Baik, terima kasih untuk penanya. Ada satu pertanyaan lagi dari Dedi Irawan. Saya akan bacakan untuk pertanyaannya. Apa saja yang harus kita miliki agar bisa langsung diterima, Kak? Ini mungkin pertanyaannya untuk semua narasumber ya. Baik, untuk semua narasumber bisa dijawab. Dari siapa dulu, moderator? Saya ulangi untuk pertanyaannya. Apa saja harus kita miliki agar bisa langsung diterima? Dari saya dulu ya. Mungkin gini, bukan apa ya, bukan langsung diterima, kan itu diseleksi ya kan. Kita itu punya skill apa sih, pengalaman kita itu udah sejauh mana sih gitu. Bukan bahasanya itu bukan gimana sih bisa langsung diterima di kampus Merdeka, itu bukan gitu. Cuma mereka itu melihat pengalaman kita, skill yang kita punya itu apa gitu. Terus persyaratannya udah lengkap belum gitu. Jadi gitu, nggak pas langsung diterima, kan itu prosesnya tuh namanya beasiswa ya prosesnya pasti seleksi. Jadi menurut saya sih itu kita dari pengalaman kita, dari skill yang kita punya apa, terus berkas-berkas yang harus dipersiapkan itu sudah lengkap belum. Jadi seperti itu sih menurut saya. Mungkin dari narasumber yang lain. Baik, saya akan menambahkan basic apa saja yang harus kita miliki agar bisa langsung keterima ya. Nah, saya akan mengikuti studi independen di bagian game programming. Itu nggak ada basic sama sekali, tapi bisa keterima karena waktu itu yang ditanyakan oleh mitra saya itu kayak kita ini intinya ya niat apa enggak mengikuti itu, apa alasan kita mengikuti mitra tersebut seperti itu. Baik, itu mungkin saja tambahan dari saya. Mungkin dari kakak yang lain. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk penanya sebelumnya bagaimana? Sudah paham atau belum? Bisa open mic untuk peserta yang ingin bertanya. Kok berarti yang benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kak, terus ada lagi Kak pertanyaannya. Untuk itu Kak, apa masalah codingan, apa kita harus menguasai Kak gitu?
masalah codingan gitu. Mungkin saya aja yang jawab ya. Kalau untuk masalah codingan, jujur aja ya. Kalau bagian kayak saya kan sebelumnya bagian back end developer. Nah, belum pernah terjun di game developer. Dan itu ternyata beda banget dengan basic yang saya kuasai di back end developer. Jadi waktu saya masukin studi independen tersebut, itu kita emang diajarin dari awal sih. Jadi nggak perlu punya basic, mungkin punya basic seperti dasar aja kayak percabangan, perulangan gitu aja sih. Yang lainnya tuh akan diajarkan ketika kita mengikuti studi independen. Gitu aja dari saya. Bagaimana dengan Dedi Irawan? Oh, iya Kak, terima kasih ya sudah bahas. Saya mau nanya, boleh? Iya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semester 3 Prodi TI. Di sini saya itu kurang paham dengan pemodelan basis data karena dari SMA saya prodinya itu seperti apa ya, salah jurusan itu kalau sudah kuliah di Prodi TI sendiri. Jadinya bagaimana trik dan tip agar saya itu bisa gitu? Apa ada jalan pintas gitu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kakak. Saya aja ya yang jawab ya. Untuk yang tadi itu bilangnya sudah salah jurusan gitu ya. Untuk yang sistem basis data nggak ngerti gitu. Makanya untuk adik-adik ini ada program kayak gini nih, cepet-cepet untuk daftar. Jadi kan di program itu khususnya untuk kalau belajar lagi, kalau jenuh gitu, pengen kuliahnya itu kalau di Unuja santai banget gitu, pengen kuliahnya di universitas lain, bisa daftar di pertukaran ini. Jadi kita semacam mahasiswa itu bebas untuk memilih mata kuliah apa yang kita pahami gitu di program ini. Di kuliahnya itu santai, kita seperti kuliah pada umumnya. Kita nggak ngerti, kita tanya ke dosen. Kita nggak ngerti ke jurusan ini, ke mata kuliah ini, kita fokuskan ke situ. Jadi kita bisa milih di program pertukaran itu, kita mau pilih di mata kuliah di mana, di kuliah di mana, itu kita tinggal pilih apa yang di basic kita gitu. Seperti itu. Pilih di pertukaran aja. Jadi kamu untuk adik ini khususnya untuk ngerti di mana di sistem basis data, belajar dari awal, belajar di kampus lain bersama-sama dengan teman-teman Nusantara, ya ikut di pertukaran ini. Jadi bagaimana untuk penanya? Saya akan bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Rikayatul Wasila. Pertanyaannya diajukan kepada Kak Farida, Nining, dan Kak Quratul Ainia. Untuk tugas akhirnya itu memenuhi standar kelulusan, bagaimana Kak? Mohon dijelaskan. Saya duluan ya. Untuk Mbak Rika pertanyaannya, terima kasih. Untuk tugas akhir, kalau saya itu kan di pertukaran mahasiswa, jadi semacam kita kuliah seperti biasa. Kita ikut mengerjakan tugas dari dosen, kita kerjakan. Nilai itu, nilai yang kita dapat itu sudah yang memenuhi standar kita. Jadi nilai yang kita dapat di belajar di universitas lain itu kita bisa konversi di mata kuliah. Kita dapatnya B, kita rajin masuknya, kita ngerjain tugasnya rajin, itu sudah pasti lulus. Gitu. Mungkin dari Mbak Nia,
bagaimana standar kelulusan di kampus pertukaran Merdeka ini? Sama sih, sama ya. Kita ngerti UTS, terus kerjakan tugas, terus tugas akhirnya pasti UAS. Ya lulus UAS ya pasti kita lulus gitu. Rajin ngerjakan, terus masuk gitu, jarang absen. Ya itu sudah menurut standar sih, pasti lulus menurut saya. Ya sama kayak kuliah biasa. Boleh bertanya, Kak? Baik, silahkan. Halo, boleh bertanya? Silahkan, silahkan. Silahkan. Oh ya, begini, saya mau nanya. Misalkan nih, kita nggak punya basic dalam bahasa pemrograman ya. Nah, kalau kita tidak punya basic dalam bahasa pemrograman, untuk alur kita belajar bahasa pemrograman itu bagaimana, Kak? Supaya kita pro gitulah. Biar kita juga keterima di program Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, saya yang akan menjawab saja. Tidak mempunyai dasar pemrograman dan ingin pro menjadi di bahasa pemrograman ya. Intinya sih belajar dan punya niatan sih. Kalau selamanya mengikuti kan studi independen banyak tuh bagian programmer. Jadi kalau kalian semuanya punya niat ya itu bisa aja. Cuman harusnya udah punya basic kalau ingin daftar di situ. Seperti kalian belajar dulu tentang awal-awal dasar-dasar banget di bagian pemrograman. Karena nanti itu ada seperti akan ada tes logika dan itu dibutuhkan banget sih kayak tes logika. Jadi minimal lah harus mengetahui kayak dasarnya seperti variabel itu apa, percabangan, perulangan dan seterusnya. Intinya belajar dan niat aja sih. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul. Bagaimana untuk penanya? Ya, cukup jelas dan sangat rinci sih. Oh iya, Kak. Begini, saya juga mau nanya. Alur untuk mendaftar program Kampus Merdeka, baik itu studi independen dan juga magang itu bagaimana, Kak? Apa ada tahapan interview atau ada tahapan tesnya gitu? Bagaimana, Kak? Saya kan mengikuti studi independen AGET ya. Jadi ketika pendaftaran itu ya seperti pertama kan sudah kumpulkan CV. Ketika tim AGET ini mereview, tim mitra yang kita daftar ini mereview kita, mereview CV kita, kita akan diadakan kayak seleksi. Pertama itu kayak menguji seberapa minat kita mengikuti studi independen tersebut. Contohnya saya kan bagian ngikut game programmer. Nah itu seberapa apa minat saya di situ. Pokoknya mereka itu ingin tahu seberapa dalam saya ingin mengetahui menjadi game programmer tersebut. Nah kemudian seperti ada tes logika yang seperti yang saya bilang itu. Dan tinggal menunggu pengumuman gitu aja sih, pengumuman kelulusan. Itu aja. Bagaimana? Baik, Kak Nurul, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih banyak, Kak Nurul. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafidatur Rahman untuk Kak Nurul. Di sini Kak Nurul lulus di program studi independen di AGET untuk game programming. Pertanyaannya, apa saja persiapan untuk masuk di AGET khususnya di bidang game programming? Silahkan Kak Nurul.
Mana ya? Saya tidak punya persiapan apa-apa sih untuk masukin game programming. Cuman modal niat doang. Habis itu paling sudah ingin memperdalam itu kan, memperdalam pengalaman saya di dalam bagian programmer. Saya ingin menyicipi bagaimana rasanya menjadi game programmer. Terus kalau untuk biar keterima itu ya sesuai dengan tes-tes yang sudah saya sebutkan itu sih, kayak gitu. Itu saja bisa. Baik, untuk Kakak Muhammad Hafidur Rahman bagaimana? Sudah bisa diterima ya? Maaf, Mbak, saya mau nanya, Mbak. Baik, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah untuk kita mengetahui pemrograman dan algoritma, kita harus cerdas dalam matematika dulu, Kak? Ya, sekian, terima kasih. Untuk logika, algoritma, dan pemrograman ya. Jujur aja saya tidak terlalu pintar di bagian matematika. Jadi kalau dibilang harus pintar matematika sih mungkin ada yang berhubungan memang dengan matematika. Seperti kalau game programming itu lebih banyak nanti menjurus di rumus-rumus gitu. Contohnya semuanya saya membuat game FPS itu kan harus punya damage berapa. Nah, mungkin kayak gitu aja sih yang diperlukan di game programmer. Jadi kalau untuk harus pintar matematika kurang tahu ya. Jujur saya juga lemah di matematika. Gitu aja. Bagaimana? Baban yang tafsir. Izin nanya. Pertanyaannya saya begini ya. Ini kan dari awal saya pribadi mengambil jurusan TI khususnya kabur dari matematika. Nah, entah mengapa sampai di prodi TI ya, ini semuanya rata-rata matematika ya. Lalu bagaimana caranya agar kita sanggup dan menetap di program TI itu, Kak? Itu cara. Saya mau nanya caranya saja sudah. Mohon jawab ya. Ya. Mohon menjawab bentar. Caranya itu. Ya sama. Saya juga seperti itu. Ya sama. Saya juga seperti itu dulu. Saya tuh merasa salah jurusan dulu ya. Sama seperti itu. Intinya tuh satu, sukai Sukai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai gitu. Cintai apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Kalau kamu sekarang masuk di TI, sudah masuk kecebur, cintai TI itu gitu, dalemin itu, paham. Awalnya tuh kita bingung, nggak ngerti, gini, kayak merasa, Tina lah gitu kan, merasa seperti itu ya. Mohon maaf nih, itu memang kita nih pikirnya tuh terlalu berpikirnya tuh biasanya tuh enaknya doang, mudahnya doang gitu ya. Padahal kalau kita pahami hal tersebut itu mudah sebenarnya. Karena kita tidak ngerti, nggak ngerti, seakan-akan itu ya sulit banget. Padahal itu mudah kalau kita paham. Kalau kita berusaha keras untuk memahami kayak materi tersebut, ujian tersebut, kayak coding, kalau kita benar-benar belajar untuk memahami, itu bisa. Kan impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin di dunia kalau berusaha.
Begitu. Apakah kurang jelas? Bagaimana? Iya. Soalnya kami di sini nggak bisa bahasa Inggris semua, Kak. Jangan menyerah, kan masih ada translate. Buat apa translate itu? Untuk di bahasa pemrograman kayaknya itu bahasa Inggris ya Kak. Jadi bagaimana kita memahami hal tersebut dan juga memahami tentang error yang terjadi. Terima kasih. Saya mau jawab ya. Kenapa pemrograman ini dibuat bahasa Inggris? Karena kan emang menggunakan bahasa internasional. Seharusnya dari sisi situ itu kita malah bisa belajar dikit-dikit tentang bahasa Inggris. Harusnya itu digunakan seperti itu. Terus tentang yang tadi, TI masuk TI gara-gara niatnya nggak ada matematika. Gimana ya? Kalian itu tahu dari mana kalau TI itu nggak ada matematikanya kan gitu? Seumpama ya. Kalau udah ada hubungan dengan bahasa pemrograman, walaupun itu web developer, pasti ada kayak matematikanya juga. Karena semua itu berhubungan dengan logika. Juga nggak perlu pahamin matematika nggak perlu dalamin banget sih pahamin matematika. Cukup sekiranya yang kalian perlukan itu aja. Saya juga kayak jujur ya, pelajaran matematika nggak paham semua sampai sekarang. Kayak statistik apa ya. Ya itu aja. Baik, terima Izin kasih bertanya ya? untuk jawabannya Kakak. Ada satu pertanyaan lagi dari Rikayatul Wasilah, Kak. Pertanyaannya untuk semua narasumber. Apa sih motivasi kakak-kakak sehingga tertarik dengan program Kampus Merdeka ini? Bisa dari Kak Nurul? Seperti yang sudah saya sampaikan ya, motivasi saya untuk mengikuti program MBKM ini, terutama di bagian studi independen, itu untuk memperdalam pengetahuan saya tentang programmer. Kan sebelumnya saya hanya tahunya web developer. Saya juga ingin tahu gimana rasanya menjadi game developer. Nah, karena rasa ingin tahu itulah saya mengikuti program Kampus Merdeka ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Nurul. Untuk Kak Faridatul Aini, bagaimana? Apa motivasi kakak sehingga tertarik mengikuti program Kampus Merdeka ini? Menurut saya pribadi itu karena pengen nambah pengalaman, kan belajarnya juga dari luar kampus, di mana di situ akan tambah banyak pengalaman, materi, serta kita gak usah kuliah di kampus asal gitu kan, sudah mendapatkan 20 SKS, jadinya ya coba-coba dulu gitu. Begitu. Itu saja sih dari saya. Kak Farida, mungkin dari Kak Nining bisa diceritakan motivasinya. Ya, dari awal saya tertarik dengan pertukaran ini karena saya ingin merasakan pengalaman kuliah selama 1 semester saja di kampus lain dengan suasana belajar yang berbeda, belajar bersama dengan teman-teman seluruh Nusantara. Itu bagaimana sih? Pengalamannya kan pasti dapat lah ya, pengalaman baru, suasana belajar juga secara baru. Juga jujur ya, dari awal juga ini tentang uang saku, uang bulanan. Jujur ini, dari awal itu memang karena ada uang saku, saya coba daftar di sini. Saya untuk surat-suratnya saya lengkapi semua, saya daftar, diterima, ya sudah.
saya masuk di pertukaran itu saja sih dari saya. Terima kasih untuk Kak Nining. Mungkin dari Kak Nia bisa beritahu kami motivasi kakak mengikuti program Kampus Merdeka ini? Dari saya sih awalnya tuh yang pertama pasti pengen hal yang baru, ingin belajar hal yang baru, gimana sih pertukaran mahasiswa itu gitu. Tapi juga saya tuh awalnya cuma nyoba-nyoba gitu, ngikut teman gitu. Teman-teman saya tuh pada daftar ini semua gitu. Saya nyoba, ternyata keterima gitu. Dan juga di sana juga kan ada bonusnya kayak potongan UKT, terus uang saku kan eman kalau kita gak ikut, terus konversi 20 SKS kan itu kayak peluang banget gitu buat kita. Masa iya udah ada peluang yang banyak kayak gini terus kita gak mau ikut, kan eman gitu. Jadi saya berharap teman-teman tuh ikut semua di Kampus Merdeka ini. Itu gak akan rugi kok, pasti pengalamannya tuh banyak banget. Udah dapat uang saku, terus dapat pengalaman baru, teman baru, pokoknya enak banget ikut kampus mengajar. Kampus Merdeka. Sorry. Itu aja sih. Terima kasih untuk kakak-kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Adinda Tri Oktavia. Pertanyaannya tentang program MBKM ini bisa untuk semua jurusan, apa hanya untuk jurusan di Fakultas Teknik saja, dan program yang ada di MBKM kiranya cocok untuk jurusan PBI atau tidak? Karena saya sendiri berasal dari jurusan tersebut. Bagaimana kakak? Menurut saya tuh kalau jurusan tidak apa-apa, semua jurusan itu tidak apa-apa, dari soshum, UFAI, daftar tuh tidak apa-apa, monggo silahkan. Bagi yang berminat silahkan daftar itu. Bagi yang tadi jurusan apa, PBI ya, itu biasanya ya, kalau PBI itu enaknya tuh menurut saya pribadi bisa kampus mengajar. Di situ bisa ngajar anak SD sama anak SMP, bisa pengalaman-pengalaman di sana gitu. Kalau yang independen ini kebanyakan tentang coding, ID coding, tentang komputer, programming gitu. Boleh nambahin enggak? Jadi kalau di studi independen itu ya semuanya nggak tentang game programmer, Pak. Ada yang tentang kayak apa ya? Waktu itu seperti jurusan pembicara, programnya tuh pembicara gitu pokoknya. Public speaking. Nah itu cocok banget mungkin kalau untuk PBI. Kalau semuanya kalian udah daftar nanti di bagian program itu studi independen, itu semua nggak tentang teknik, kayak semuanya marketing, akuntansi, terus public speaking, itu ada semua. Nggak semuanya tentang programming, hanya saja rata-rata yang ikut di Unija ini anak teknik, jadi makanya kebanyakan itu ilmu komputer yang diambil. Ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kakak. Mungkin Mas Arifin bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa on mic. Baik, jika tidak ada, Fafan Bayu, silahkan on mic jika ingin bertanya. Bisa saya bertanya? Mungkin yang saya tanyakan di sini mengenai tesnya saja. Di sini saya kebetulan juga lulus di program magang di salah satu perusahaan BUMN. Mungkin saya menanyakan tesnya yang dari studi independen. Contohnya gini, misal kita pertama daftar itu, kita itu dites tulis apa tidak, diwawancara atau tidak, seperti itu. Contoh, semisal kita ada tes tulis itu mengenai apa saja, dan pas saat wawancara itu yang ditanyakan apa saja.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik kakak, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan untuk kakak yang lulus program studi independen. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama tes tulis ya. Kalau itu tergantung dari mitra atau perusahaan yang kita daftari. Contohnya yang pertama saya pernah mendaftar di AGET sebelumnya di AGET, dan itu ada tes tulis kayak programming dasar. Waktu itu saya mendaftar di JavaScript, jadi ada kayak tes programming dan logika dasar. Terus di bagian wawancara itu bertanya tentang gini, ya tentang kayak tadi, kita tuh apa saja sih yang memotivasi kita untuk masuk ke sana, ya. Seperti kenapa kita mau masuk ke sana, apakah apa yang kita cari di sana, ya mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurul. Untuk Kak Farida bagaimana? Jika tidak ada tambahan dari Kak Farida, bagaimana untuk penanya? Baik, mungkin sudah cukup jelas. Mungkin nanti diadakan sharing session kembali bersama teman-teman yang dari SP dan dari magang. Kemungkinan kalau bisa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk Dedi Irawan, silahkan on mic jika ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Kak, posisi yang paling enak itu Kak, ketika kita di perusahaan itu apa Kak? Pertanyaannya untuk semua narasumber. Silahkan untuk kakak-kakak. Posisi paling enak ya di dalam sebuah mitra atau perusahaan. Ya kalau semuanya di AGET itu posisi paling enak mungkin di game tester, karena saya kan di bidang game developer dan saya di bagian game programmer, itu bagian paling susah. Kalau yang paling enak kalau di AGET itu ya game tester itu lah. Ya mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Dedi Irawan? Ya Kak, terima kasih. Baik, untuk peserta lain yang ingin bertanya silakan on mic atau bisa diketik. Izin bertanya Kak. Baik, silakan Ahmad Rohis. Mungkin pertanyaan saya itu meliputi tentang kendala ya Kak. Nah sebelum saya bertanya, mungkin dari para narasumber punya kendala kan masing-masing dari setiap bidangnya kan. Nah, kendala apa saja dan bencana apa saja yang sudah kalian alami untuk mencapai ke titik itu? Kan tidak mungkin sampai ke titik situ, ke titik sukses sekarang ini, kalian itu tidak mengalami kendala dan bencana gitu kan. Mungkin cuma itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan untuk kakak-kakaknya bisa dijawab. Saya dulu ya. Kendala ketika saya mengikuti program studi independen ini, paling utama itu ada dua hal. Yang pertama di bagian device dan yang kedua itu di bagian internet. Untuk menjadi game developer, karena membutuhkan spek laptop yang tinggi, jadi itu mungkin salah satu kendala juga. Terus di bagian internet, karena Unuja ini belum memiliki ruangan untuk MBKM itu sih.
inti kendala saya di situ. Jadi ketika semuanya saya ada kayak task schedule, saya harus menyelesaikan jauh-jauh hari agar ketika ada masalah internet atau kendala device itu tidak terburu-buru gitu, nggak kaget. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk jawabannya Kak Nurul. Mungkin Kak Farida. Baik, dari Kak Nining mungkin bisa disebutkan kendala untuk mencapai titik yang sudah kakak capai sekarang. Ya, kendala yang saya dapatkan di pertukaran mahasiswa ini untuk sekarang kan, untuk pandemi sekarang ini kan masih belum berakhir ya. Jadi belajarnya itu masih secara daring, masih lewat Zoom gitu. Ada yang namanya modul Nusantara itu, matkul kegiatan. Jadi semacam kita mengenal sejarah-sejarah yang ada di sekitar yang ada di Nusantara. Jadi khususnya di Sumatera Utara, di PT penerima saya. Jadi setiap modul Nusantara itu kita hanya menonton video saja gitu. Kalau misal kita dilaksanakan secara luring, kalau kita berangkat ke sana gitu, kita langsung ke tempat-tempat bersejarah gitu, semacam jalan-jalan. Jadi kendalanya ada juga yang dari sinyal juga, terus secara belajarnya itu kurang maksimal kalau menurut saya, karena sekarang masih dilakukan secara daring. Itu sih. Baik, terima kasih untuk Kak Nining. Mungkin dari Kak Nia. Kalau dari saya sama sih, jaringan internet juga. Terus ya pas awal pendaftaran juga kan saya juga pertukaran mahasiswa ini kan baru launching kemarin kan. Jadi kita itu angkatan pertama yang ikut pertukaran, maksudnya ikut pertukaran mahasiswa angkatan pertama gitu. Jadi pas daftarnya itu gimana sih daftarnya ini kan belum apa ya, belum ada yang pernah ikut gitu. Jadi kita masih awal banget gitu. Dan ya cuma itu aja sih. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak. Bagaimana untuk penanya? Ya, terima kasih atas semua jawabannya. Saya sudah cukup puas. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Kak. Baik, silahkan Aminullah. Jadi yang saya bisa dibacakan untuk pertanyaannya Aminullah. Iya Kak, saya ingin bertanya. Jadi yang saya ingin bertanyakan itu ialah ketika kita lulus di kampus Merdeka ini, kita itu bisa masuk di perusahaan apa saja gitu, bisa bekerja di perusahaan apa saja gitu. Itu Kak pertanyaan di saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dijawab untuk kakak. Ketika sudah lulus kampus Merdeka, apakah bisa bekerja di perusahaan mana aja ya? Jujur kalau itu sih saya juga belum tahu. Tapi ketika kita lulus kampus Merdeka itu nanti kita akan mendapat sertifikat nasional kan. Apalagi kalau semuanya Metro Data itu kalau nggak salah sertifikatnya internasional. Jadi memungkinkan kita untuk bekerja memudahkan kita mencari pekerjaan lah seperti itu.
Terus kalau untuk bisa masuk di perusahaan mana aja itu kurang tahu. Tapi keuntungan kita masuk ini kampus Merdeka ini ya di situ kita kan bisa memperkuat relasi dari banyaknya orang-orang di luar sana yang mengikuti kampus Merdeka. Jadi kita memperbanyak relasi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan, memanfaatkan relasi itu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Kak Nurul. Bagaimana untuk kakak yang lain, mungkin ada tambahan? Jika tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan dari Muhammad Fedi Hermawan. Pertanyaannya, setiap programmer kan pasti mengalami yang namanya error saat ngoding. Nah, cara dari kakak mengatasi masalah tersebut bagaimana, Kak? Ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan ketika terdapat error dalam coding. Pertama, kita menggunakan fitur debug. Debug itu seperti kenapa coding itu bisa error gitu. Kalau semuanya itu juga masih nggak bisa, kita cek dulu penulisan di programmer itu ketika kita ngoding itu istilahnya itu sudah benar atau tidak. Dan kalau tidak bisa lagi, saya biasanya cari di Stack Overflow untuk meresolve masalah-masalah error gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Bagaimana Muhammad Fedi Hermawan? Apakah tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Ya, terima kasih sangat membantu. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menemani kita, memberi motivasi dan berbagi pengalaman terhadap kita semua dalam mengikuti program Kampus Merdeka. Bagaimana buat teman-teman tertarik bukan dan juga menarik? Selain kita mendapatkan uang saku untuk belajar, kita juga mendapatkan pengalaman belajar di luar lingkungan kita dan juga mempunyai banyak teman di luar sana. Pastinya itu membuat teman-teman termotivasi dan ingin ikut serta dalam program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud ini. Buat teman-teman yang ingin tahu informasinya lebih lanjut, bisa mengunjungi website resmi Instagram Kampus Merdeka di Instagram ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup acara webinar ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah ikut serta dalam webinar sharing session Kampus Merdeka kali ini. Saya selaku moderator, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.